pemirsa, selamat sore. Kembali lagi bersama kami di acara Ospek, obrolan seputar kesehatan. Bersama saya Nandi dan Windy. Dan juga kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya. Iya, benar sekali. Hari ini kita kedatangan salah seorang teman saya. Nama beliau adalah Dr. Kevin ya. Wow. Nah, Dr. Kevin, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa Ya. Sebelumnya buat rekan-rekan semua, kita itu berpenampilan hitam putih kayak gini nih, sesuai dengan judul acara kita ya. Ospek. Ospek. Nah, gitu. Oh gitu, karena gala ospek jadi hitam putih. Iya, benar, Dokter. Nah, jadi hari ini kita mau ngobrolin apa nih? Apa ya, Mas? Kesehatan. Silakan. Saat ini tuh lagi digemparkan dengan masalah monkeypox ya. Oh ya, monkeypox, bener tuh dokter. Belakangan kan monkeypox lagi naik daun ya, gara-gara WHO menyatakan kalau jumlahnya itu meningkat secara global gitu. Sebenarnya monkeypox itu apa sih dok? Sebenarnya itu monkeypox itu seperti namanya ya, monkey itu dari monyet. Awalnya itu virus itu sudah ada sejak lama, bukan virus yang baru ditemukan sebenarnya. Jadi pertama kali tahun 70-an itu ditemukan pertama pada monyet. Jadi kemudian menyebar ke manusia. Sebenarnya kan monkeypox ini itu apa istilahnya? Zoonosis. Jadi penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Gitu. Tapi akhir-akhir ini ada sedikit perubahan, mungkin mutasi kali ya. Jadinya dari manusia ke manusia itu bisa. Gitu. Nah, jadi mungkin karena wabah ini nggak bisa dikendalikan, maka muncul peringatan dari WHO seperti itu. Pertama kali ditemukan di daerah mana ya dok? Itu pertama kali di daerah Afrika tahun 70-an. Afrika. Nah, jadi awalnya itu dia ditemukan di hewan, monyet. Sebenarnya bukan hanya monyet sih. Hewan-hewan pengerat seperti rodent itu kayak kelinci, tikus gitu ya. Itu awalnya di mereka. Kemudian pindah ke manusia. Gitu. Jadi penularan itu mungkin dari makanan kali ya, makanan yang nggak dimasak, itu kan ada di daging mereka juga, cairan tubuh. Nah, akhir-akhir ini tuh muncul seperti mutasi yang akhirnya membuat dari manusia bisa ke manusia. Berarti virusnya yang bermutasi dan berkembang sehingga bisa menularkan sesama manusia ya dok? Sebenarnya virusnya itu sudah ditemukan jauh-jauh hari. Cuman sekarang lebih gampang menyebarnya gitu sih. Dan paling sering itu kena pada anak-anak. Pada anak-anak justru pada anak. Kalau di Indonesia sendiri udah berapa banyak dok yang terkena? Saat ini masih 80-an kasus ya. 80-an kasus. Angka kesembuhannya sendiri gimana itu? Nah, setahu saya terakhir itu di 89 kasus itu yang sembuh 88. Oh, berarti angka kesembuhannya tinggi ya dok? Tinggi banget. Itu sebenarnya virus itu hampir sama dengan cacar kali ya. Cuman cacar itu kan dulu sudah sempat, karena kita vaksinasi cacar itu sangat getol sekali ya, hampir diwajibkan anak-anak itu vaksinasi cacar, jadinya ya hampir nggak ada orang kena cacar lagi gitu. Nah, sama kasusnya dengan monkeypox ini sebenarnya sama aja. Ada juga vaksinnya. Jadi orang-orang yang sudah vaksin smallpox itu biasanya dia udah lebih kebal dengan monkeypox gitu. Oh, begitu. Untuk gejalanya tuh seperti apa sih dok? Hampir sama juga dengan virus smallpox. Biasanya dimulai dengan demam. Demam, kemudian sampai 1-3 hari akan muncul ruam-ruam di tubuh. Gitu. Yang paling sering itu di wajah, di tangan, dan kaki. Ada nggak yang membedakan ruam dari monkeypox ini dengan ruam pada smallpox atau chickenpox yang signifikan gitu? Sebenarnya hampir sama, tergantung kondisi pasiennya ya. Itu kan tergantung kondisi kekebalan tubuh gitu. Cuman ada beberapa yang sedikit berbeda dengan smallpox. Misalnya dari ruamnya itu, kalau smallpox itu dia ada cairan vesika di dalamnya, tapi kalau ini enggak. Hanya itu aja. Tapi sama seperti smallpox juga, nanti 2-3 minggu dia akan hilang sendiri. Jadi dia itu mungkin kali ya, itu yang meninggal itu karena komplikasi penyakit lain seperti itu. Artinya selama kekebalan tubuhnya baik, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Beda sama ini kali ya, sama COVID ini kan digembur-gembur, ini COVID kedua enggak. Kayaknya beda sih, enggak. Untuk pengobatannya tuh dok ya, biasanya kan bisa menjadikan penyakit komplikasi juga kan. Itu pengobatannya bagaimana selain vaksin? Nah, selain vaksin, pengobatannya itu adalah antivirus.
Ada 3 jenis antivirus, tapi sayangnya belum ada di Indonesia. Jadi mungkin beberapa hari atau mungkin Kemenkes sudah bergerak kali ya untuk memberikan antivirus yang cocok gitu. Karena kebetulan antivirusnya belum ada. Belum ada obatnya di Indonesia. Tapi dari 89 kasus, 88-nya sembuh. Gimana tuh hebatnya tenaga medis Indonesia bisa nyembuhin tanpa obatnya gitu. Jadi sebenarnya kalau virus itu kita akan punya kekebalan tubuh sendiri. Virus itu tidak bisa seperti bakteri yang kita kasih antibiotik dia akan mati, enggak. Virus itu tubuh kita sendiri yang akan mengobati. Nah jadi dari segi medis itu kita hanya mengobati gejala aja. Kalau demam kita kasih anti demam, nyeri, seperti itu. Biasanya pasien itu dehidrasi juga ya. Kita rehidrasi gitu. Kita sokong tubuhnya supaya dia bisa sembuh sendiri. Tipikal virus-virus biasa lah. Cuman memang karena ini baru lagi muncul ke permukaan, akhirnya semua orang panik kan. Jadi panik karena sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dilihat gitu. Kemudian ada juga kayak isu-isu bahwa monkeypox ini itu ada hubungannya dengan hubungan seksual, seperti itu kan. Iya. Jadinya orang kayak, aduh apa ini gitu kan. Terus sebenarnya enggak sih, yang bukan hanya hubungan seksual, intinya itu pertukaran cairan tubuh. Bisa dari droplet, dari air liur juga ada, gitu ya. Darah juga bisa. Artinya kalau kita dalam ruangan yang sama dengan penderita, dalam waktu yang lama, ada kemungkinan tertular gitu ya. Itu Tanpa harus kontak langsung gitu. Tapi untuk memastikannya tetap harus PCR ya, sama seperti virus yang lain. Jadi kalau sudah ada PCR, hasilnya positif ya sudah, berarti sudah kena monkeypox. Tapi kalau belum ya, apa istilahnya, probable ya, suspek gitu ya. Gitu teman-teman ya, tentang monkeypox. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Seberapa penting sih dok kita untuk menjaga kesehatan agar tidak terkena monkeypox itu? Kesehatan tetap yang paling penting ya. Seberapa banyak pun kita bekerja untuk cari uang, ya intinya sehat harus menjadi prioritas gitu. Nah makanya istirahat yang cukup, kemudian pengelolaan stres, kemudian makanan itu mempengaruhi kesehatan tubuh seseorang ya. Kalau kita stres, ya pasti imun kita akan turun. Itu sudah ada penelitiannya. Kemudian makanan kita yang tidak bergizi, yang tinggi akan gula kan juga bisa menurunkan daya tahan tubuh kita. Gitu. Olahraga juga. Gitu, istirahat cukup. Sama kayak menjaga kesehatan. Iya. Gitu ya, dok. Tetap pola hidup yang sehat. Apalagi Gen Z ya, zaman sekarang tuh paling banyak yang males-malesan nggak sih dok? Kamu nggak sih salah satunya? Gen Z mulai 99 ya? Gen Z tuh 2000-an 2000 ya? 2000 saya dong. Iya makanya kamu itu. Sebenarnya nggak mungkin nggak juga sih. Sekarang Gen Z juga banyak juga yang peduli kesehatan, mental health ya. Iya, lebih ke mental health sih daripada physical health kalau Gen Z zaman sekarang kita lihat-lihat. Sedikit-sedikit depresi yang dibahas gitu kan. Jadi sebagai yang bukan Gen Z ya, kita Gen apa nih? Milenial. Oh, kita milenial. Gen X ketua. Kita milenial. Kita milenial. Ya. Sebagai milenial ya intinya ya tetap olahraga, makan yang teratur, istirahat yang cukup, mental health juga penting, tapi olahraga juga penting gitu. Karena apa istilahnya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, jadi kalau tubuhnya sehat, jiwanya pasti kuat. Jadi nggak usah khawatir tentang depresi. Salah sih, tetap harus dijaga sih. Kesehatan mental itu perlu diperhatikan nih teman-teman. Ya apalagi ya yang mau dibahas tentang ini? Mungkin itu aja ya dari monkeypox. Kita kan sekarang lagi di CMI ya dok. Kalau di CMI sendiri tuh apa sih yang menarik di CMI itu dok? Oh iya, kebetulan saya dokter di salah satu klinik di Bandung, namanya Klinik Utama CMI. Saya tuh bekerja di klinik ini sudah hampir setahun. Nah jadi di sini itu menangani khusus 4 penyakit kronis, Pak Nandi dan Bu Windy. Jadi kita itu menangani penyakit diabetes, jantung, gagal ginjal dan kanker. Gitu. Yang unik ya. Yang unik itu kita menyediakan pelayanan kesehatan komplementer, di mana komplementer itu mendukung pengobatan pasien supaya mencapai tingkat kesembuhan yang lebih tinggi. Gitu. Sesuai dengan peraturan Permenkes juga komplementer ya fungsinya itu, ya.
Nah, jadi pasien-pasien kita itu kebanyakan yang sudah menjalani berbagai tindakan medis seperti operasi, kemo, cuci darah, ingin mencari alternatif lain. Alternatif pengobatan lain. Berarti tanpa tindakan invasif ya? Iya, bisa dibilang seperti itu karena operasi termasuk salah satu tindakan invasif ya. Karena kita mengeluarkan suatu organ yang tidak berguna dari tubuh dikeluarkan dari tubuh kita gitu. Itu operasi kan. Dan itu kenapa disebut invasif ya, berisiko gitu. Menarik nih. Jadi pengobatan komplementer adalah pengobatan yang ditekankan pada klinik CMI. Kira-kira kalau seandainya kami berdua ini ingin membahas lebih dalam tentang pengobatan komplementer, dokter ada saran nggak siapa yang bisa kita ajak ngobrol? Ada. Di klinik kita itu kita punya konsultannya khusus untuk komplementer. Ada Bu Deliana Sinulinga kalau ingin tahu lebih lanjut untuk komplementernya. Dibantu nggak dok menghadirkan Ibu Deliana di acara kami? Bisa kita hadirkan di sini sekarang. Enggak sekarang juga lah, nanti lah. Mungkin di episode berikutnya, nggak mungkin lah kita hadirkan dia sekarang juga ya kan? Saya maunya sekarang sebenarnya. Nggak mungkin kita. Ada lagi menurut saya mungkin? Cukup mungkin ya? Mungkin sekitar saja. Ya mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Iya. Ya, gitu teman-teman. Untuk obrolan singkat kita pada hari ini, saya Nandi. Saya Windy. Dan Dr. Kevin. kami pamit. Sampai ketemu kembali. Dadah.